Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanun Isnaini Mufidah Isma dari Prodi Teknik Informatika tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan persoalan tugas PTIK. Saya di sini mengambil tema bahan ajar berbasis IT. Sebelum itu, apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuai yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Selain itu, bahan ajar juga terdefinisi yaitu seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Jadi tujuannya bahan ajar ini adalah untuk mempermudah suatu materi yang menggunakan bahan atau alat sebagai peraganya. Nah, kemudian kita akan membahas konsep bahan ajar itu. Apa saja sih konsep ataupun yang bisa kita capai di dalam bahan ajar berbasis IT ini? Yang pertama ada jenis bahan ajar, tujuan bahan ajar, fungsi bahan ajar, dan yang terakhir ada karakteristik. Yang pertama, apa saja jenis bahan ajar itu? Yang tentunya berbasis IT. Jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar itu ada bahan ajar cetak atau printer, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, bahan ajar multimedia interaktif, dan yang terakhir bahan ajar berbasis web. Nah, bahan ajar cetak atau printer contohnya antara lain ada handout, buku, modul, poster, brosur, lembar kerja atau LKS, wall card, foto atau gambar, dan leaflet. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan kompas disk audio atau CD. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual seperti kompas disk video atau film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif itu seperti CAI atau kompas disk. Dan yang terakhir, bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Kemudian ini seperti gambar-gambar, ada buku, kaset, DVD, CD, dan web. Kemudian tujuan bahan ajar. Apa sih tujuan bahan ajar yang tentunya berbasis IT? Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, bahan ajar memiliki tujuan, yaitu pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, bahan ajar juga memiliki tujuan, yaitu membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Kemudian, memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran lebih menarik peran pentingnya. Kemudian, apa sih fungsi bahan ajar itu? Nah, fungsi bahan ajar itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pedoman bagi guru dan pedoman bagi siswa. Pedoman bagi guru itu
akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Jadi fungsi bahan ajar itu sebagai modul ataupun sesuatu arahan buat kedepannya kita seorang guru harus mengajarkan kepada siswanya seperti apa dan bagaimana. Kemudian pedoman bagi siswa, yaitu akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Seorang siswa yaitu harus melakukan dan menjalankan sesuai apa yang diberikan oleh gurunya. Dan yang terakhir ada karakteristik. Karakteristik bahan ajar itu ada berbagai macam, yaitu antara lain yaitu memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media, teknologi jaringan atau yang disebut computer network. Kemudian memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. Kemudian memanfaatkan teknologi elektronik, di mana pendidik dan peserta didik dan sesama peserta didik, atau pendidik dan sesama pendidik dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Karakteristik selanjutnya bersifat mandiri atau self-learning materials, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukan. Dan yang terakhir, memanfaatkan pertukaran data, information sharing, yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan menggunakan bahan ajar berbasis IT, di mana bahan ajar tersebut dapat dimanfaatkan secara individu dan kelompok dengan melibatkan siswa dan guru sebagai fasilitator. Hal ini dikarenakan pada bahan ajar berbasis IT, konsep pembelajaran yang menekankan kemandirian seluruh siswa dalam memahami isi materi yang diberikan guru, kemudian akan terwujudnya berbagai macam pemikiran dan berbagai pemahaman terhadap siswa. Oleh karena itu, keberadaan bahan ajar pada proses pembelajaran matematika sangat penting. Terima kasih, sekian dulu presentasi atau menjelaskan. Di sini saya mempunyai kata-kata tentunya untuk anak tentunya dari TI, yaitu teknologi informasi tidaklah menjadi manusia malas, justru membuat karya selalu berlimpah tanpa batas. Sekian dulu penjelasan tugas PTIK dengan judul bahan ajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.